kekasihku, ku rindu selalu dekatmu, memandang wajahmu, mendengar sabdamu yang menyejukkan hatiku. Yesus kekasihku, ku mau bersyukur selalu untuk penyertaanmu, untuk kebaikanmu. Ku mau setiakan hatiku. Rindu, ku rindu selalu dekatmu, menikmati hadiratmu dalam puji dan sembahku. Rindu, ku rindu selalu dekatmu, rasakan indah kasihmu yang selalu pulihkanku. Yesus kekasihku, ku mau bersyukur selalu untuk penyertaanmu, untuk kebaikanmu. Ku mau setiakan hatiku. Dekatmu, menikmati hadiratmu dalam puji dan sembahku. Rindu, ku rindu selalu dekatmu, rasakan indah kasihmu yang selalu pulihkanku. Ku rindu selalu dekatmu, menikmati hadiratmu dalam puji dan sembahku. Rindu, ku rindu selalu dekatmu, rasakan indah kasihmu yang selalu pulihkanku.
putuslah asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bukan berlari di saat kutimpa dalam hidupku, ialah ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya
Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Terusan Pasir Koja yang kasih Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu pada hari ini. Mari kita bersaat hening sejenak. Tuhan kembali memanggil kita semua untuk bersekutu bersama. Marilah kita bersyukur atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya yang Maha Besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan harus diakui bahwa menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah hidup kita tidaklah mudah. Di satu sisi, kita tahu bahwa sesuatu yang benar harus disampaikan. Namun di sisi lain, kita juga memiliki perasaan takut atau khawatir untuk menyatakannya. Pada suatu kesempatan, kita dapat begitu bersemangat untuk menyatakan kebenaran. Namun semangat itu mengendur ketika melihat tantangan yang harus dihadapi. Hati kita bisa berteriak kencang agar menyatakan apa yang benar, tetapi terdiam ketika ada ancaman. Sebab itu, di dalam keheningan, marilah kita merenungkan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar situasi dilematis seringkali membuat kami berhenti untuk menyatakan kebenaran dan bertindak benar.
kami lebih sering membiarkan ketidakbenaran semakin bertumbuh. Sebab kami memilih untuk diam terhadap ketidakbenaran. Kebenaran itu kami simpan di bawah lidah kami yang keluh dan hati kami yang membeku. Tapi kami percaya, di tengah banyaknya kegagalan kami untuk menyatakan kebenaran, Engkau tetaplah Allah yang baik dan setia. Engkau tetap memelihara kami tanpa memandang buruknya rupa dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Biarlah melalui firman-Mu yang diberitakan hari ini, kami mampu belajar untuk dapat menjadi senjata-senjata kebenaran melalui teladan Tuhan Yesus. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat diajak bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hidup
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, kita menundukkan kepala kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur karena hingga saat ini Tuhan terus memberi kami kesempatan untuk kami boleh terus bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan bersama-sama membuka, membaca, serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berkaryalah di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Engkau juga memberkati lidah dan bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu adalah benar-benar firman-Mu yang kudus, yang mampu menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami dalam kami melangkah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudara.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama membaca bacaan Injil yang terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagiku seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu meskipun melewati kebaktian online. Kita percaya hingga saat ini kita boleh diberi kesempatan untuk terus bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Semua karena kasih dan karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, tema hari ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih pasti tahu lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Saya yakin Bapak Ibu hafal dan yang pasti kenal dengan lagu itu. Nah, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu ini, Mengikut Yesus Keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau
sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku. Lagu ini sangat populer dan dinyanyikan di semua gereja, bahkan interdenominasi gereja. Lalu apa Bapak Ibu cerita di balik lagu ini? Kita percaya bahwa ketika orang mengarang sebuah lagu, ada makna dan ada cerita di balik lagu itu. Nah Bapak Ibu, semuanya berawal dari sebuah desa kecil di India. Ada seorang ayah bersama istri dan kedua anaknya. Mereka memilih untuk mengikut Yesus dan kemudian mereka dibaptis. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu itu hampir tidak ada orang Kristen di India. Mereka memiliki agama dan kepercayaan mereka sendiri. Dan Bapak Ibu, bisa ditebak, orang-orang yang ada di desa itu tidak menyukai pilihan keluarga ini ketika mereka memilih untuk mengikuti Yesus Kristus. Dan mereka melaporkan kepada kepala suku, maka keluarga ini ditangkap, diseret, ditaruh di tengah kota, dan semua orang-orang yang ada di desa itu berkumpul. Ketua desa mengancam sang ayah. Kepala desa ini berkata, "Jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu kepada Yesus Kristus, maka anak-anakmu akan kami bunuh." Lalu sang ayah berkata, "Mengikut Yesus keputusanku, dan aku tidak akan pernah ingkar." Maka kepala desa ini pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh kedua anaknya. Lalu ia memberi kesempatan lagi kepada sang ayah dan berkata, "Anakmu dua sudah saya bunuh. Jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu kepada Yesus Kristus, maka istrimu akan menjadi urutan selanjutnya yang akan saya bunuh." Lalu ayah ini kembali berkata, dunia di belakang, salib di depan. Dan aku tidak akan ingkar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya pun dibunuh. Lalu kepala desa ini kembali memberi kesempatan terakhir. "Jika engkau tidak mau menyangkal dan berpaling dari imanmu kepada Yesus Kristus, kali ini kami akan membunuh engkau." Dan untuk terakhir kalinya dia berkata, "Walau sendiri, ku akan tetap ikut Yesus. Dan aku tidak akan pernah ingkar." Dan pada saat itu juga ia mati dibunuh. Sang ayah, istri dan kedua anaknya meninggal. Tapi ada sesuatu hal yang terjadi yang menjadi sangat luar biasa. Sebuah bibit iman tertanam di hati orang-orang yang menyaksikan kematian mereka pada hari itu. Banyak orang-orang yang hadir pada hari itu bertanya-tanya, siapakah Yesus Kristus? Dan mengapa keluarga ini rela mati baginya? Semua orang pulang dengan berbagai pertanyaan itu. Siapa sih Yesus? Sampai keluarga ini rela mati untuk dia. Dan Bapak Ibu, hal yang menakjubkan pun terjadi. Beberapa tahun setelah kejadian itu, banyak sekali warga yang saat itu hadir memilih untuk mengikut Yesus dan dibaptis, termasuk sang kepala desa. Mereka yang akhirnya menjadi saksi apa yang terjadi, dan mereka menceritakan apa yang dikatakan oleh Bapak itu sebelum dia dibunuh. Mengikut Yesus keputusanku, dunia di belakang, salib di depan, walau sendiri, aku tetap ikut Yesus dan tak akan pernah ingkar.
Dan Bapak Ibu, hari ini kita bisa menikmati lagu yang indah ini dan dinyanyikan di setiap gereja dan mengingatkan kita kembali bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Nah Bapak Ibu, kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang percaya mengikut Tuhan, dan itu bukan hal yang mudah. Satu benih yang mati akan menghidupkan jutaan benih yang lain. Akan ada banyak tantangan, ada banyak ancaman, bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Dan inilah Bapak Ibu yang ingin disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Akan ada ancaman, akan ada penganiayaan yang terjadi ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, harus kita lihat bahwa ini bukan yang menjadi berita utama dari bacaan hari ini. Justru berita utama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah agar kita kuat, agar kita tetap setia dalam menyampaikan kebenaran Kristus di tengah situasi yang mengancam sekalipun. Dan juga perlu diperhatikan bahwa Tuhan Yesus juga menegaskan kepada kita, ketika situasi yang mengancam, hendaklah kita memiliki kecerdikan dalam menghadapi kelicikan dan menjaga ketulusan di tengah-tengah kebusukan. Di tengah ancaman, kita jangan menjadi domba-domba yang konyol, yang apatis, atau artinya acuh tak acuh. Pokoknya gue harus beginilah, pokoknya saya harus begini. Enggak. Kenapa? Karena kita akan malah menjadi santapan serigala. Tuhan Yesus ingin kita menjadi domba yang berani, bahkan cerdik, yang tidak lari dari ancaman dan penganiayaan. Sebaliknya, menjadikan penganiayaan dan ancaman sebagai sarana pemberitaan tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mencatat ada 2 ancaman yang kita hadapi ketika kita menyatakan kebenaran dalam Kristus. Yang pertama adalah dari dalam diri. Dalam perikop ini Tuhan Yesus menyebutkan tentang Beelzebul, atau Bapak Ibu artinya adalah penghulu setan. Beelzebul ini Bapak Ibu adalah iblis, pendakwa, penghasut, penggoda. Dan Tuhan Yesus melihat Beelzebul ini tidak mematikan tubuh jasmani kita, tetapi ia mampu membelokkan hati kita dari kesetiaan terhadap firman Allah dan membuat kita tidak bisa menyatakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Beelzebul ini hidup di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Ia bekerja menjadi pendakwa, orang yang suka menyalahkan orang lain, atau orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Itu pekerjaannya. Ia bekerja sebagai penghasut, yang menghasut kita untuk membenci, menghasut kita untuk dendam, marah dengan gereja, dengan pendeta, dengan majelis, dengan sesama aktivis, bahkan dengan jemaat lain yang kemudian memunculkan konflik yang berkepanjangan, yang tidak selesai. Ini adalah pekerjaan Beelzebul yang keluar dari diri kita. Bahkan ia bisa menjadi penggoda, yang menggoda kita untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang kemudian memalingkan kesetiaan kita untuk hidup dalam Kristus. Dan Tuhan Yesus ingin menggambarkan bahwa Beelzebul ini adalah ancaman yang ada dalam diri kita. Dan ancaman ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian ancaman yang kedua, di dalam firman Tuhan pagi hari ini tertulis dari luar diri kita. Tuhan Yesus berbicara tentang pembunuh tubuh. Hal ini ingin menunjukkan pada setiap orang yang memiliki kuasa untuk melakukan tindakan penindasan, penganiayaan, dan bahkan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu, orang-orang tersebut bisa ada dalam diri penguasa, dalam diri pemimpin agama, dalam diri kumpulan massa yang tidak menyukai pemberitaan kebenaran Kristus. Mereka akan melakukan apa saja agar kebenaran Kristus tidak dinyatakan.
Dan ini contohnya banyak Bapak Ibu ya, kita bisa tahu ada yang pembakaran gereja. Lalu apalagi? Tidak salah beberapa waktu yang lalu juga ada pastor yang dibacok ketika dia sedang memimpin misa ya. Lalu kemudian ada juga pendeta yang ditembak ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi. Dan itu adalah ancaman dari luar diri kita. Dan Bapak Ibu, kedua ancaman ini nyata kita hadapi. Namun Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak terlalu fokus dengan ancaman-ancaman yang ada. Karena cara hidup demikian akan membuat kita terjebak pada ketakutan dan kegentaran yang justru nanti membuat kita malah menyimpang dari panggilan iman kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus ingin agar kita tidak hanya melihat ancaman sebagai realitas yang nyata yang harus kita hadapi. Tetapi lebih dari itu agar kita mampu melihat kuasa dan pemeliharaan Allah yang luar biasa yang menaungi setiap orang percaya ketika mereka berada di dalam ancaman. Sehingga kita fokus menyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan juga mengatakan hari ini jangan takut. Burung pipit aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita manusia yang berharga. Ketika kita dalam persoalan, ketika dalam ancaman, ketika kita dalam penganiayaan, percayalah Tuhan pelihara kita. Tuhan menyertai kita. Ketika kita mau menyatakan kebenaran Kristus itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Bapak Ibu, menyatakan kebenaran mungkin jangan seperti yang Tuhan katakan, jangan nekat ya. Lalu kemudian jangan juga bertindak ceroboh. Tetapi sekali lagi Tuhan mengatakan dengan cerdik, tetapi tetap menjaga ketulusan. Di masa pandemi ini apa yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kebenaran Tuhan? Hal yang paling mudah kita lakukan adalah kita berdoa bagi bangsa, bagi negara. Ini juga sebuah berkat. Ya, meskipun tidak dilihat orang, tetapi kita mau menyatakan kebenaran melalui doa-doa yang kita sampaikan. Kita berdoa bukan berdoa hanya untuk gereja, tapi juga untuk semua orang yang ada di dunia ini. Lalu kemudian Bapak Ibu, kita bisa juga melakukan berbagi gitu ya. Kalau di GKI Pasir Koja setiap hari Sabtu ibu-ibu bersama beberapa orang yang lain gitu ya, berkumpul bersama untuk berbagi makanan untuk orang-orang yang ada di pinggir jalan. Yang satu masak apa, yang satu masak apa, ada yang masak telur, ada yang masak tahu, kemudian ada yang cuman bawa nasi gitu ya, ada yang bawa kerupuk. Dikumpulkan, dijadikan satu dan dibagikan. Kita bisa menyatakan kebenaran Tuhan melalui itu. Dan ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, terlebih ketika masa pandemi ini berjalan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuatu yang hal kecil tetapi membawa dampak yang besar. Itulah yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Jangan takut dan gentar, tetapi sekali lagi jangan juga nekat dan apatis. Jadilah domba-domba yang cerdik, penuh perhitungan dalam melangkah. Jangan sembrono, jangan asal-asalan. Karena Tuhan memberikan kita hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk melangkah lebih baik dan hati-hati. Dan jangan lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita ketika kita mau menyatakan kebenarannya di dalam hidup kita. Selamat menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan selamat menyatakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa,
yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak Tuhan kita, yang dikandung dari kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur ketika Tuhan boleh mengingatkan kami melalui firman Tuhan, bahwa meskipun kami berada di tengah ancaman dan penganiayaan, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Dan Tuhan ajarkan kami untuk kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin melalui sesuatu yang sederhana, melalui doa, melalui berbagi, atau melalui hal-hal yang lain, melalui ucapan, perkataan, dan perbuatan kami yang mampu menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan boleh membimbing kami, terus menuntun kami sehingga kami dimampukan untuk menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kudus, yang patut disembah. Ya Tuhan yang mengasihi kami, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa bagi para tim medis yang saat ini berjuang untuk membantu memberi kesembuhan, untuk membantu merawat saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19. Ya Tuhan, Engkau sertai mereka, berikan mereka kekuatan dan kesabaran dan mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tim medis. Juga Tuhan, keluarga yang boleh mereka tinggalkan, Tuhan juga boleh memberikan mereka kesabaran dan kekuatan sehingga mereka boleh melalui hari-hari mereka dengan baik. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus menyertai para tim medis beserta dengan keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Biarlah Tuhan boleh menyertai mereka, Tuhan juga boleh terus merawat mereka melalui keluarga yang boleh mendampingi mereka, yang terus memberikan dukungan kepada mereka. Biarlah makanan yang mereka boleh makan, obat-obatan yang boleh mereka minum, boleh memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan yang mengasihi kami juga berdoa bagi pendidikan di Indonesia. Ya Tuhan, ada banyak mahasiswa, anak-anak sekolah yang harus bersekolah melalui online. Tapi Tuhan, biarlah melalui apa yang terjadi saat ini, mereka boleh belajar bahwa mereka boleh melakukan segala sesuatu dengan baik melalui online. Mereka boleh lebih bertanggung jawab dan mereka juga boleh melakukan semua tugas mereka dengan baik. Tuhan juga boleh mendampingi kedua orang tua mereka sehingga kedua orang tua mereka boleh diberi kekuatan dan ketabahan serta kesabaran dalam mendampingi anak-anak mereka. Kami percaya Tuhan bahwa mereka mampu menjalani segala sesuatu dengan baik hingga segala sesuatu boleh berjalan kembali dengan normal. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena PHK akibat pandemi ini, serta usaha-usaha yang semakin menurun. Tuhan, biarlah mereka boleh menjalani segala sesuatunya dengan baik dan tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh juga memberikan mereka jalan keluar sehingga mereka boleh kembali memulai usaha mereka dengan baik. Juga mereka boleh memiliki pekerjaan kembali sehingga mereka boleh menghidupi keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu boleh memberikan bantuan, baik itu melalui doa, baik itu materi kepada mereka. Ajarkan kami Tuhan untuk kami terus berserah kepada Tuhan, sehingga ke Tuhan hanya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa
bagi kehidupan kami ke depan, di mana kami akan memulai kehidupan new normal yang kami tidak tahu bagaimana nanti ke depan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami, Tuhan terus membimbing kami sehingga kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami ke depan dengan baik. Kami percaya ketika kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka Tuhan akan terus menyertai kami dan membimbing kami sehingga kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami ke depan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah doa ini Tuhan sempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun, di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata itu, kita tahu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran menguasai diri kita secara berlebihan. Maka, marilah tetap menyatakan yang terbaik kepada Tuhan, salah satunya lewat persembahan yang kita berikan. Mazmur 52 ayat 11 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening GKI Terusan Pasir Koja. Persembahan juga dapat dikumpulkan dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu,
Apa yang kami serahkan kiranya berkenan bagimu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan gerejamu menjadi terang yang tidak tersembunyi, dan terus bercahaya memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Bersedia menyatakan kebenaran Kristus merupakan sebuah panggilan iman kita. Marilah kita memandang ancaman sebagai realitas yang tidak mematahkan semangat kita, tetapi justru semakin membuat kita terarah kepada Tuhan Yesus dan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman. Jadilah senjata-senjata kebenaran Allah dengan tekun dan setia dimanapun kita berada. Seperti lagu yang kita nyanyikan ini, bahwa kita menyebarkan terang dunia dimanapun kita berada. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya cinta dan anugerah keselamatan dari Allah yang dinyatakan atas hidup kita senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita, sehingga di dalam ketekunan dan kesetiaan kita mampu berjalan, bahkan di tengah sesaknya beban kehidupan, untuk menjadi saksinya dan menyatakan kebenaran Kristus bagi dunia yang sedang membutuhkan. Kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, dari Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan selamanya. Haleluya. Amin. Di belakang